Halo guys, it's me Queen and welcome to my YouTube channel edisi Queen's Getaway Vlog. Dan kita sedang ke Singapura. Loh, bukannya Thailand. Kita mau ke Thailand, ke transit dulu gara-gara tadi ada yang lupa bawa paspor. Gue perjelas ya, ini flight cancel bukan gara-gara gue lupa bawa paspor, nggak ada hubungannya. Gue memang lupa bawa paspor, tapi cancel ya cancel, gitu, bukan gara-gara wah. Oke, jadi cerita begini, biarkan aku klarifikasi. Jadi kita itu flightnya harusnya jam 1:30 ya, 1:30 menuju Don Mueang langsung ke Bangkok. Itu tujuan awal kita. Terus kurang lebih sekitar 1 jam sebelum kita flight, seseorang baru sadar bahwa dirinya tidak membawa paspor. Dia ingat karena ada temannya yang ingetin. Coba kalau pas lagi di... Thank you Cici Fani udah ingetin paspor. Kalau di imigrasinya, lo baru diingetin, wah lebih pusing lagi tuh. Ya nggak bisa sampai imigrasi dong, Pak, kan nggak bisa check in kalau nggak. Oh iya betul. Gimana? Dan ya udahlah, langsung buru-buru pesen gokar. Jadi check in itu tutupnya jam 1. Tadi kayak pasporku diantar sama gokar itu nyampe nya sekitar 12.55 atau 56-an gitulah, kurang kita lebih. Harus check-innya 1 jam ya, atau kalau Iya, penerbangan padahal kan harusnya 1 jam sebelum. Betul, 1 jam sebelum keberangkatan. Jadi tadi cukup beruntung karena ternyata gila, bener-bener waktunya pepet banget tapi masih bisa buat check in. Tapi tiba-tiba ada cerita lain. Jadi ternyata pas lagi mau check in itu kita diinfo bahwa flightnya di cancel. Tapi nggak ada pemberitaan gitu loh. Jadi biasanya kan kalau ada pemberitaan cancel atau reschedule flights itu pasti kayak kita dapet SMS or dapet email gitu mungkin. Nah ini tuh sama sekali nggak ada pemberitaan apa-apa. Pas kita lagi check in ya tadi ya Ken ya. Pas kita lagi check in baru dikasih tahu ternyata kalau flightnya itu cancel. Dan kita dikasih 3 opsi. Yang pertama bisa di refund. Lalu option keduanya adalah flightsnya jadi besok. Option ketiga kita ambil flights yang lain, jadinya transit dulu ke Singapura. Dari Singapura baru ke Don Mueang. Akhirnya ya udah kita pilih option ketiga. Makanya sekarang kita sedang ada di Changi Airport. Jadi di Changi Airport itu banyak banget fasilitas. Ada Butterfly Garden, ada Jewel Mall yang bagus. Tapi fasilitas yang paling bagus untuk orang seumur saya adalah Pijit. Karena dia udah tua guys. tiba-tiba ada mas. Gimana, enak mas? Enak-enak mas. Saya sudah 20 tahun. Oh, masih muda tapi berarti dari lahir udah betul. kerja gitu. Bersama para manula. Jadi guys, ternyata masnya juga suka pijet. Selain mijitin, dia juga pijet kalau capek. Pertanyaan gue adalah tukang pijet itu mijitin kakinya sama tangannya juga ya? Kalau dia capek. 1 hour later. So guys, sekarang kita udah ada di pesawat kita menuju ke Don Mueang setelah kita transit di Changi Airport selama 4 jam tadi ya. หนังสืออยู่บริเวณแผงเหนือศีรษะของท่านค่ะขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, shortly we will be dimming the cabin light for the night takeoff and landing. Eventually. Oke guys, udah sampai deh. Sawadika. Thailand, Sawadika. Sawadika. Kita di Don Mueang, by the way, bukan di Suvarnabhumi. Jadi kita di airport yang... Kenapa kita pilihnya ke sini? Kenapa kita mendaratnya di Don Mueang instead of di Suvarnabhumi? Karena lu yang pilih mendarat di sini. Lu kan yang beli tiket. Jadi karena murah, nggak ada alasan lain. Karena lebih murah. So kita baru lewat imigrasi dan kita barusan aja ngambil kunci buat Airbnb kita. Jadi di sini ada counter yang namanya Airportels. Jadi ini counter kayak kerjasama dengan Airbnb yang kita pesan. Jadi kita nyampe ke bandara, kita ambil dulu nih kuncinya di sini. Tinggal kasih tahu kayak kita nginepnya di Airbnb mana. Udah gitu kasih paspor kita, lalu dikasih key-nya. Ini key card-nya udah di sini. Udah gitu kayak kita sama host Airbnb kita udah dikasih tahu cara check-in. Jadi sekarang kita tinggal cari transport untuk menuju ke Airbnb kita. Oke guys, jadi sekarang udah nyampe di kita punya Airbnb tempat kita nginep. Ini ada di, apparently ini sepertinya kondominium atau apartemen gitu ya. Namanya Vitara 36. Kalian tinggal ambil kartunya di airport, and then kalian tinggal bisa tap sendiri deh. Kalian tap sendiri dan silakan full ditarik, bukan didorong. Kamar kita itu bener-bener setelah masuk pintu, lalu unit pertama, nah itulah kita punya kamar. Bisa. Jadi ini unitnya. Kita dapat kondominium yang ada di lantai bawah, jadi enak kalau mau ke sana kemari gampang, nggak perlu naik lift. Tapi nggak tahu sih ini berapa lantai. Dan yang paling penting guys,
gue pengen bikin lo sehat. Di situ ada gym. Besok kita pergi ya. Jadi di sini ada 2 kamar. Ini kamar yang lebih kecilnya. Tuh. Ada yang bawa ini nggak? Apa? Jam 1 gitu kita malam-malam main beli. Gue bawa pil ini. Ikan. Kita buat apa? Ibu jepit lah. Lalu ini ruang nontonnya, mungkin kayak ruang keluarganya gitu ya, sofa ya. Tuh, ada TV. Gue pokoknya bawa lengkap semua. Lalu ini ruang makannya dan ada dapurnya juga. PUBG aja, baskom ya. Lalu ini kamar gedenya. Jadi si Cici sama si El di kamar gede. Karena mereka wanita, jadi lelaki-lelaki ngalah ke kamar kecil. So, ini Airbnb-nya dan very recommended karena ini ada di area Sukhumvit, ada di area kalau nggak salah tadi Klong Toy. Nah, itu ternyata area yang lumayan ada di Central Bangkok. Jadi area ini lumayan oke kalau misalkan kalian mau pergi ke sana kemari. Kalau pas baca di Airbnb-nya sih itu kurang lebih kayak 10-minute walks to BTS Skytrain-nya di Bangkok ya. Nanti aku kasih link Airbnb ini di description video. Di sini kita nginep berempat. Udah gitu untuk 6 malam. Itu per malamnya harganya di sini nggak nyampe 250.000 per orang. Menurut kita sih ini very worth it. Worth it nggak sih Ci untuk tempat seperti ini? Worth it banget kan? Tempatnya bagus, very clean dan kayak tempat mahal gitu loh. Terus bagus. ini tuh ya yang paling penting tuh kamar mandinya tuh 2. Jadi misalkan kalian nggak usah ngantri mandi gitu loh, walaupun kita berempat gitu. Tapi kan kita kan perlu privacy masing-masing karena ini cewek dan cowok. Jadi betul. Pas ini dapat kamar mandi 2 tuh kayak gue seneng banget gitu. Jadi very recommended. Tapi ini ya untuk berempat ya, maksimal berempat ya karena ada 2 kamar. Nah, di sini kita mau coba jalan-jalan keluar, cari makanan atau cari cemilan karena kita lumayan lapar. So, I'll see you on the street. The next day. Selamat pagi, gengs. Selamat pagi. Ini sebenarnya udah nggak pagi sih, ini udah siang sih. Jadi hari ini kita bangun super telat. Aku tadi bangun alarm jam 11. Bener-bener nggak kayak kemarin tidur jam 3-an kayaknya. Udah Setengah 4. Terus bangunnya lebih pagi daripada. Jadi malu. Alarm gue jam 11. Dan hari ini kita bakal ke Grand Palace sama ke Wat Arun. Cuman karena kita start our days very late, jadi kita decide untuk naik Grab aja biar cepet daripada naik BTS nyari-nyari jalan. So sekarang kita lagi nungguin Grab kita datang. Perjalanan kita hari ini kemana aja? Yaudah. ke Grand Palace. See you at Grand Palace. So, sekarang kita udah ada di taksi. Jadi di sini tuh Grab itu nyambung sama taksi lokal ya kayaknya. Jadi pilihannya tuh ada 2, Grab taksi atau enggak Grab SUV gitu. Mungkin kurang lebih kayak Go Bluebird kali kalau di Jakarta gitu atau di Indonesia. Kita lagi jalan dari tempat kita nginep ke The Grand Palace, itu jaraknya kurang lebih 19 km dan harga taksinya itu kurang lebih 150, kayak dikasihnya range gitu loh, 150 sampai 200 baht. Nah, 1 baht itu 450 sekian rupiah gitu loh. Jadi kalau misalkan harga perjalanan kita 150 baht untuk 19 km berarti harganya kurang lebih 70.000-an. Apa? Decathlon. Enggak, kamu kan cuma 5 kilo. Oke gengs, jadi sekarang lagi di tuk-tuk. Ini pertama kalinya aku naik tuk-tuk. Sama, Lu juga berapa? Iya, lu baru pertama kali ke Thailand kan? Seru. Wah. Are you girlfriend, boyfriend, or family? We are friends. We are friends, but like family. Like family. Oh, like a family, yeah. Kita punya supir tuk-tuknya lumayan talkative. Dia bilang El sama Cici kayak Fan Bingbing katanya. Intinya dibilang cantik lah. Kalau lu nggak tahu itu siapa. Kita bakal kelilingin area tadi namanya apa ya? Kanal something itu. Pokoknya kita di floating market area itu bakal keliling 1 jam. Wah! You are fast and furious. Are you student? No. Working. Like really young, yeah? Oh, thank you. Very young. 18 or 20? 29. Really? 29. I believe you, huh? Yeah, I'm 29. 26. I'm 23. Yeah, me too. Ini asli pantat gue sakit banget. Friend, take care. Oh, sampai. Gue udahส่งตรงไอ้ท่าช้าง Asik. Sawadee krap.
Sawadikap. Apparently di sini banyak banget orang-orang yang tinggal rumahnya persis di samping sungai. Dan beberapa dari mereka kayak jualan bener-bener di pinggiran gitu. Jadi mungkin make living out from this place. Jualan ke orang-orang seperti kita turis-turis yang lewat gitu. Terus tadi kita wondering gitu kayak pondasinya tuh bener-bener kayu doang. Kayu apa batu? Itu batu apa kayu sih pondasinya? Ini batu kayak gini kan? Karena kita tadi wondering ada rumah yang bener-bener pondasi kayak kayu gitu, terus kayak itu apa kayunya nggak lapuk ya, terus kayak roboh gitu. Dari tadi kita ngelihat banyak banget ada, aduh, sawadikap. Katanya ini cuma ada di Thailand tadi kata si bapak ini. Namanya susah lagi. Namanya nama Thailand gitu dia kasih taunya. So kita udah nyampe di tempat, nggak tahu sih tempat apa ini, marketnya lah ya, full dengan makanan. Sawadikap. Mau cari makan dulu tuh. Iya, lapar. Kalau dalam bahasa Thailand lapar itu hiu. Kenceng banget. Lapar guys. Hiu. Makan apa ya? Cek makanan di sini kayaknya enak. Ini harga makanannya 70 hampir 80 baht. So di sini aku pesen makanannya crispy pork with rice. Jadi tadi harganya ada dua macam, ada 70 baht, ada 80 baht. Kalau 70 baht itu porsinya yang lebih kecil dan aku pesennya porsi gede karena kalau lagi traveling makan harus banyak karena banyak jalan, betul? Betul, biar nggak sakit. Atau simply rakus. Kita cobain rasanya. Ini crispy pork rice udah dikasih sama apa ya? Ini kayaknya sweet and sour sauce kayaknya. Sausnya gurih banget dan bener rasanya itu sedikit manis. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Selesai berdoa langsung buru-buru makan. Selamat makan. Gua nggak salah pilih. Buat teman-teman yang bisa makan pork ini enak banget. Ini enak pol. Skinnya crispy banget. Enak banget, sama sausnya juga pas banget. Udah gitu, dia kasih ada, ini harusnya kecap asin ya. Let's try. Aku pikir ini kecap asin, katanya kayak ada cuka gitu. Manis? Enggak manis. Asam dan very strong. Kayaknya ini kecap asin terus campur cuka kali ya. Jadi kayak antara asin dan cuka tuh gimana sih rasanya? Strong, kecut gitu kan. Tapi kita coba ya. Kalau udah dimakan sama nasinya sama crispy porknya, pas, enak. Lalu satu lagi dapat kuahnya juga. Kalau kuahnya biasa aja sih, cocok buat diminum, dihirup setelah selesai makan gitu. Gimana lu punya kan? Cepat. Enak, coba kuahnya. Jadi kuahnya ini dia dari kuah kaldu bebek. Rasanya itu nggak light, tapi nggak juga terlalu thick, jadi medium. Lebih kayak bikin Rasa yang lumayan baru kayak di lidah gue. Dan ini emang terkenal banget makanan Di Thailand. Overall recommended. Makanannya L sama makanannya Cici masih utuh. Mereka lagi ke WC kayaknya. Ini rasanya mereka enak. Kita udah selesai makan dan enak banget, asik kritis. Dia bilang makanan sini enak tapi belum outstanding katanya. Betul kan? Kritis. Biasa aja. Enggak, buat gue sih enak banget. Lu pas semuanya enak, lidah gue aja enak. Itu restonya Seulung Restaurant.
Apparently di sini lagi rame banget sama turis dan kita lagi cari tempat masuknya di mana karena belum ketemu. Tadi kita ketemu tempat yang dikirain tempat masuk, nggak taunya itu buat tempat keluar. Asik kita kayak turis. Iya. Turis banget ya kita. Kacamataan. Jadi kita tuh mau ke Grand Palace kan. Tempatnya di sini. Lagi cari tempat masuknya dan di sekitar palace-nya ini tuh banyak shops. Jadi ya, since turis banyak yang kemari ya, jadi pasti banyak tempat-tempat buat belanja di sini. Pintunya udah ketemu, tapi kita lagi nunggu si Kenny buat beli sarung dulu karena apparently di sini kayak mirip sama Candi Borobudur mungkin ya. Jadi kalau mau masuk ke palace-nya di sini tuh nggak boleh pakai celana pendek, lalu nggak boleh pakai pakaian yang terlalu terbuka kalau yang cewek-cewek. Jadinya banyak orang yang jualan kayak celana-celana Thailand gitu loh, celana sarung gitu di sini. Untuk aku hari ini lagi pakai celana panjang, jadi nggak apa-apa. Kalau cowok biasanya dimasain celana pendek. Nah yang ini juga kebetulan si Cici sama si El udah pakai roknya panjang, jadi aman. Nah Kenny udah balik, kita tanya dia nih harganya berapa. Karena tadi awal dikasih harga 200 baht, akhirnya dapat berapa baht? 100 baht. Jadi kita harus respect masuk ke Grand Palace, tempatnya raja. Kita harus pakai celana panjang. Jadi untuk kalian yang mau hemat, lebih baik pakai celana panjang langsung dari rumah. Betul. Coba kita juga nggak tahu ya harus pakai celana panjang. Cuman kebetulan aja kayak kita bertiga itu. Rapi-rapi. Maksudnya gue berantakan gitu. Oke, siap. Oke guys, jadi kita habis dari Grand Palace, tapi kita nggak sampai masuk karena tadi pas lagi mau masuk ternyata harganya 500 baht. Dan pas lagi ngeliat 500 baht, ekspresi kita langsung Ditulisnya kan di depan ya. Kita kan tadi ngeliat, terus kita langsung mundur tiba-tiba. Jadi kan datang nih ke counter. Alhasil kita keluar lagi. Dan sekarang kita on the way ke Wat Arun. On the way ke Wat Arun biar lebih murah guys. Tadi kata El cuma bayar 4 baht doang. Itu bayar buat parkir jadi kali. kita 4 baht itu apanya? 4 baht itu biaya untuk ke boatnya gitu loh, untuk nyebrang Biaya ke- untuk naik boatnya. Jadi itu kita harus nyebrang dari sini ngelewatin sungai kali atau dan apa? sama kayak tadi. Dan itu bayar 4 baht. Jadi sekarang kita lagi jalan kaki ke Wat Arun, jaraknya dari Grand Palace cuma sekitar 1 km. Terus kayak dipisah sama Chao Phraya River gitu. Jadi kita nanti harus naik boat buat nyebrang ke Wat Arun. Jalan kaki ke Wat Arunnya pun enak karena jalanannya tuh gede. Pedestrian friendly bro. How I hope di Jakarta tuh kayak begini juga gitu loh. Gue juga setuju. Simsalabim, abrakadabra, alakazam. Sip. Kita perlu duit karena kita lagi ada di satu kedai kecil. Ini jualan coconut ice cream dan si El sama Eka itu udah pernah kemari dan menurut mereka katanya enak banget. Oke. Jadi sebelum kita ke Wat Arun mau makan coconut ice cream dulu. Aku lagi promosi coconut ice cream diganggu sama orang ini, tanya bagus nggak, gue harus nyamperin lu jadi. Bagus? Bagus. Ayo Ci, makan dulu Ci, baru belanja. Wih. I'm making ice cream myself. Nice. Selamat makan. Benar? Enak gak? Oh, Your ice cream is alright. Aloy ma. aloy ma. Hah? Enak banget. Means aloy ma. Aloy ma. Aloy ma, enak banget Indonesia. Thailand lagi panas banget dan ini cocok banget kalau kalian bawa pas lagi jalan. So good. Thank you El rekomendasinya. Terima kasih KKL. Ini yang paling enak emang. Harganya 40. Iya, 40 baht. Sama-sama. Menurut gue rekomendasi gue ini yang paling enak. Ini berarti kurang lebih kayak dari Grand Palace mau ke Wat Arun bakal ngelewatin Iya. ini ya. Iya. Later. Ini 4 baht. Nih, harga boat untuk nyebrang ke Wat Arun 4 baht. Murce. Kita udah ada di boatnya untuk nyebrang ke Wat Arun. Untuk ke Wat Arunnya ada biaya masuknya lagi nggak? Ada. Berapa? Ada biaya. Gue kurang tahu sih biayanya Lupa. berapa serius. Tapi di sana nggak boleh pakai tato gambar kuda gitu. Kenapa? Jalannya. Ya nggak boleh, nggak menghormati mereka. Tato dong boleh kan? It's okay. Oke, kalau tato. Masih aman. Aman ya? Kalau ternyata tidak ada bayar lagi, berarti ini adalah trip yang sangat hemat, cuma bayar 4 baht alias 2000 perak. This is our kind of temple. Yep. Sampai deh. Jadi nyebrangnya memang deket sih.
Setelah kita nyebrang, itu jalan kaki nggak jauh, udah kelihatan Wat Arunnya tuh, udah langsung nyampe ke Wat Arun harusnya ya. Kita nyampe deket Wat Arun, udah gitu ada satu stall kayak buat sewa baju-baju adatnya Thailand gitu kali ya. Terus kita agak kaget karena yang jualan, yang jaga ibu-ibu bisa bahasa Indonesia. Kok ibu bisa bahasa Indonesia, Bu? Many people come. Many people come. Sedikit. Itu tidak sedikit, banyak bisa bahasa Indonesianya. Hebat. Hebat. Aja. Dari tadi si Cici ngerjain orang mulu kerjaannya. Jadi kita mau sewa baju Thailand nih kayaknya nih. Aku juga mau ah. Gue juga mau. Biru apa merah ya? Gue bingung. Lu biru, gua merah. Bagus. Leher gua. Lihat. Oh my god. Wah, cantik sekali. Swaimak. Gue bisa pakai kacamata nggak? Nggak bisa. Ibu boleh pakai kacamata rajanya? It's up to you. Tuh nggak apa-apa. King 2019. Oh, iya, pakai sunglasses. Jadi aku pakai baju rajanya Thailand katanya nih. Tuh. Kita nyampe ke Wat Arun dan ternyata ada tiket masuknya, harganya 50 baht. Harganya murah sih kalau dibandingkan sama Grand Palace. Tadi kan 500 baht. Tiketnya 50 baht. Belinya langsung loketnya persis di depannya Wat Arun. Selama ini ngeliat Wat Arun tuh cuma dari gambar dong, dari gambar teman-teman yang udah pada pergi ke Wat Arun, and then foto di Instagram, dan memang bagus-bagus banget fotonya. Baru kali ini ngeliat secara langsung, ternyata memang sebagus itu ternyata. Ini something sih ukirannya sih. Ini bagus banget sih. Nanti aku mendekat dan kasih unjuk kalian ukiran-ukiran. Di sini tuh ada tulisan nggak boleh pakai kaos kutang. Untuk yang cewek-cewek nggak boleh yang pakai bagnya kelihatan. Tuh. Mungkin kayak disrespect gitu kali ya. Dan nggak boleh pakai celana pendek. Nggak apa-apa. Oh tapi ternyata katanya nggak apa-apa tuh. Jadi agak bingung ya. Yuk. Asal jangan dibuka-buka aja ketek kalian, guys. Nggak ada yang mau lihat juga, guys. Kecuali ketek kalian bagus, wangi dan putih mungkin ya. Kita udah selesai dari Wat Arun. Capek ya, padahal kita kayak cuman jalan dan foto, tapi lumayan rasanya drain gitu. Karena panas. Ya, panas itu yang bikin sih. Lumayan sih, lumayan panas sih. Tapi kalau misalkan lihat mukanya lu aja udah panas. Kebetulan ini vlog gua ya, jadi kayak ngomong yang bagus kayak di vlog gua gitu. Wat Arun kalau misalkan udah sore bagus banget karena dia nyala. Gila ya, berarti kontrasnya Bagus banget. tebel juga. So, habis dari sini kita bakal ke Asiatic Riverfront gitu ya. Coba jelasin El, apa itu Asiatic? Itu sebenarnya bentuknya mall, cuman dia satu Mall bukannya itu jalanan begitu ya? Kayak enggak, itu mall gede mall. banget. Cuman itu kayak satu tingkat, terus ada biang lalanya juga, ada makanan, dan semuanya tuh kayak ini aja satu lantai, bukan kayak 1, 2, 3 kalau misalnya mall biasa kan kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu-gitu kan mallnya. Dan itu buka sampai jam? Sampai malam. Sampai malam ya? Bukanya itu jam-jam 4 sore gitu. Cuman Sore dia ke malam ya bukanya? tutupnya sampai malam sih. See you at Asiatic. So guys, sekarang udah ada di Asiatic. Di sini jadi tempatnya tuh kayak apa ya? Kalau dibandingin mungkin kayak ini nggak sih di sini kalau di Bandung kayak apa ya? Opera Van Java gitu. Iya, kayak OVJ ya. Opera Van Java mana nama acara ini ya? iya. Apa nama tempatnya? Paris Van Java. OVJ Opera Van Java jadi acara TV. Kurang lebih kayak Paris Van Java. Jadi tuh di sini kayak ada mallnya, tapi nyampur dengan area outdoor. Di area outdoor tuh banyak makanan, ada games, even ada atraksi seperti Biang Lala. Wow, so lively di sini ya. Dan mallnya tuh kayak gini loh, bener-bener kayak PVJ. Dan sekalian kita bakal cari makan malam di sini. Setelah dari sini sepertinya sih bakal pulang. Capek juga hari ini dan kemarin tidurnya juga kurang. So kita bakal jalan-jalan keliling PVJ dulu. PVJ, keliling-keliling Asiatic maksudnya. My heaven. Asli gue mau tidur. Mau apa? Gue mau tidur. Ngantuk. Capek ya? Aye. Hit you with that.
Asik. Asik banget bajunya. Bajunya jedak-jeduk. El lagi-lagi menyarankan ada makanan yang enak, yaitu di Asiatic. Jadi ada stall kayak begini. Ini enak banget. Ini kayak roti ropang gitu atau beda? Bukan. Sebenarnya adonannya itu adalah martabak. Yes. Okay. Martabak telur. Sebagai penjual martabak dulu nih. Dulu saya penjual martabak. Nah, tapi di sini nggak di deep fried. Aha. Fokusnya dia cuman di atasnya doang. Nggak apa-apa, nanti aja. Ini seribu. Dan yang lu bilang enak apanya, El? Rotinya atau minumannya atau? Rotinya. Jadi El udah pernah cobain di sini sama Eka pas lagi sebelumnya ke Bangkok, katanya enak banget. So, bentuknya iya. Bentuknya tipis-tipis gitu ya, kayak Tipis-tipis kayak martabak. Iya. Martabak itu tebel karena dalamnya ada telur sama atasnya digoreng. Jadi dia lebih melebar adonannya. Cuman kalau di sini lebih kecil, cuman lebih padat. Marki chop. Culture-nya juga dari masakan Melayu dibawa ke Thailand. Makanya namanya roti ya, Malaysia ini. Memang. Wow, rasa apa nih? Oh, crunchy ya, gue pikir lembek. Ini enak banget, parah. Lu harus coba. Rasa apa ini? Lu telur. Telur. Lu harus coba. Oh, ini asin, bukan manis. Iya. Kayak martabak telur. Iya. Aku yang rugi banget nggak beli. Oh my god. Enak kan? Aloy ma. Enak banget. Wah, enak loh. Enak banget ini. Gila, parah, ini enak sekali. Ini enak. Pakai banget. Cak caurua. Ini pilihan rasanya tuh ada yang manis, ada yang asin gitu ya. Jadi semua adonannya yang ini bisa dipakai dua-duanya, bisa dipakai manis, bisa Pakai manis, bisa pakai buat Jadi asin. martabak manis itu kan beda bentuknya, terus dari situ penyajiannya kita punya topping. Ya. Tapi di sini semuanya didaratain. Cuma toppingnya ada yang asin, ada yang manis gitu ya. Ini kalau dilihat pilihan rasanya ada. Jadi dari yang asin sampai yang manis pilihannya ada. Kalian beli rasanya apa aja nih? Sama. Gila, ini enak banget, gue mau nangis. Enak banget ya. Enak banget. Gila, parah banget, gue gak pernah nyobain kayak ginian. Gak ada yang beli yang manis ya, berarti semuanya belinya yang asin. Ini recommended banget buat kalian yang lagi ke Thailand, lagi ke Asiatic, harus cobain makan ini deh. Mantep pol. Parah banget, enak banget. Berapa gizi nggak? Harganya berapa bat? 45. 45 bat. Cuman kalau yang itu manis nggak kurang. Yang manis lu udah coba ya? Enak. Tapi lebih enak yang ini, paling enak. Pakai mentega. Fantastis. Kalau salad ada. Sama-sama. Hope you like it. I like it. Yeah. Guys, sekarang kita ada di Khao San Road, udah nyampe, dan di sini ada beberapa makanan yang lumayan ekstrim. Kayaknya gue dan Cici bakal cobain makan. Siapa? Lu dan Cici? Iya, lu bilang lu mau. Iya, udah. Kita mau makan kalajengking. Lu kalajengking gua makan ulat. Oh, lu mau ulet ya? Iya, soalnya kalajengking gua udah pernah. Enggak, gini. Oh, lu udah pernah kalajengking? Udah pernah. Enak gak? Nah, lu harus coba. Oke, kok deg-degan saya? Sini surga street food sih, street foodnya banyak banget. Everywhere is street food. Back in anger, bro. Back in anger. Ada laba-laba sama kalajengking. So is this your first time? This is my first time. Me too. Yeah, there we go. Cheers. Oh, it's not bad. It's not bad. Oh, you just one claw? I don't know, what Oh, okay. it tastes like potato chip. Enak gak? It's Not surprisingly bad. good. Yeah. Enak. Oh my god, yay! Oh, oke. Kan dibagi, coy. Let's go. Surprisingly enak. Bentuknya aja yang seremin. Bentuknya serem, tapi begitu kalian makan, rasanya enak. Rasanya tuh gurih. Tanggung. Udah makan satu, kita harus coba makan yang lain. Jadi lanjut makan apa ini, Ci?
Ini campuran, ada belalang, ada ulat, jangkrik. Lu cobain Jadi gue cobain yang mana dulu nih? Lu cobain yang belalang dulu karena lumayan enak. Yang belalang. Belalang ini. Belalang ini, jangkrik ini. Itu kayak rasanya kayak ciki. Nggak bentuknya loh, bentuknya tuh yang jadi masalah. Jijik. Makan. Oke. Enak kan? Kayak kacang ya? Kacang. Kayak apa ya? Kayak rasa kacang. Oke, sekarang lu coba yang ini, yang ulat, yang ulat. Kayak rasa kacang. Yang ulat, yang ulat. Tadi ulat yang gue makan. Ini jangkrik ya? Jangkrik, oke. Oke. Jangkrik. Oh, gue lebih suka jangkrik daripada ulat. Jangkrik lebih crispy ya? Belalang yang mana? Yang paling gede. Ini? Iya. Oke. Belalang. Enak nggak? Lumayan. Gue paling gak doyan yang ulat. Kalau jengking nggak tahu enak. Enak, jengking enak. Gurih, kayak di micin gitu. Terus very crunchy. Extreme Food Challenge done. Yeah. Dan sini juga. Done. Buat kalian yang pengen coba, harga kalajengkingnya itu harganya di 80 baht atau kurang lebih berarti 8 kali 5 40.000 ya, berarti kurang lebih ya. Ci, ini satu begini berapa harganya? 50 baht. 50 baht, berarti kurang lebih 25.000 ya, 5 kali ya. Kurang lebih 25.000 untuk dapat satu Gini, ini dicampur 3 macam. ada ada jangkrik, Ada jangkrik, ada ulat, sama ada belalang. ini kalau diceritain nggak ada appetizingnya gitu ya. Tapi kalau kalian udah coba, seriously not bad. Apalagi yang kalajengking, bentuknya serem banget, tapi kalau kalian udah cobain gurih. Coba kalian harus cobain. Udah cobain satu, ketagihan dong. Sekalian buat story. One bite, serius enak. Habis makan kalajengking, makan ulat, makan segala macam yang ekstrim, kita harus kembali ke comfort food. Kalau ke Thailand, nggak boleh lupa makan pad thai. Selamat makan.